di wilayah militer kota Jakarta. Agam tidak punya jadwal apapun, dan Priscilia tidak lagi syuting di lokasi. Dia begitu bebas sehingga dia dengan sabar mengawasi anak buahnya melakukan interogasi. Kemarin, dia memberitahu Priscilia bahwa selama seseorang berada di wilayahnya, meskipun dia sudah mati, mereka akan menemukan cara untuk membuatnya berbicara. Dia tidak melebih-lebihkan. Alat penyiksaan yang dia miliki di sini semuanya digunakan untuk menangani mata-mata militer. Mata-mata militer biasanya menjalani pelatihan paling brutal dan merupakan kandidat terbaik untuk menyerang orang lain. Meski begitu, instrumen penyiksaan di sini bisa memeras pengakuan mata-mata militer. Apa kelemahan mereka? Mereka hanya memberitahu penggunaan alat dan konsekuensi setelahnya. Sebelum mereka bisa menggunakannya pada para pria, seorang pria menjadi sangat ketakutan hingga dia mengompol. Satu demi satu, mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, dia telah memberi mereka kesempatan sebelumnya. Itu adalah pilihan mereka untuk melepaskan peluang mereka. Karena alat penyiksaan telah dikeluarkan, dia tetap harus menggunakannya. Mendengarkan jeritan dan tangisan mereka, Agam sangat bersemangat. Menangislah lebih keras, berteriaklah lebih keras. Kapten Agam, seperti yang kami katakan, Calvin Addison lah yang mengirim kami untuk menangkap Nyonya Randy Sanjaya. Dia ingin memindahkan Nyonya Randy ke kota B. Kami juga memberitahu Anda lokasi sarang kami di kota Jakarta. Anak buah kami yang lain juga tertangkap. Beri kami kematian cepat. Seorang pria memohon dengan keras. Mereka tidak takut mati. Mereka hanya takut bahwa mereka akan menderita lebih buruk dari kematian. Jelas sekali, Agam ingin mereka membuat hidup mereka seperti neraka. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Ayo, katakan lebih banyak. Mungkin aku akan melepaskanmu jika aku bahagia. Dia tidak menjalankan amal. Mengapa dia membiarkan mereka pergi ketika mereka memohon padanya sambil berlutut? Kami sudah mengatakan apa yang harus kami katakan. Mereka berkata, karena sudah selesai, mari kita mulai. Harinya terlalu membosankan. Tidak ada tugas utama yang harus diselesaikan, dan Priscilia tidak ada di sisinya, jadi Agam hanya bisa melihat para pengecut ini menangis dan melolong. Awalnya Agam masih sedikit bersemangat, namun kini ia merasa bosan dan perlu memainkan permainan yang lebih seru. Agam baru saja memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tindakan ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Priscilia Sanjaya meneleponnya. Agam langsung menerima panggilan itu saat melihat nomor Priscilia. Dia tidak punya waktu lagi untuk berurusan dengan orang-orang tidak berguna ini. Dia mengangkat telepon dan berkata, Priscilia, aku baru saja meneleponmu, dan kamu pasti sudah gila untuk menutup teleponku. Apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu sekarang? Kemarahan Agam terpicu ketika dia menelepon Priscilia sebelumnya dan dia menutup teleponnya karena dia harus mulai syuting. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada para itu dengan tegas. Dia tentu saja tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal memalukan seperti itu, jadi dia melampiaskan amarahnya pada bajingan itu. Saat Priscilia menelepon, meski berbicara kasar, namun senyuman di wajahnya justru membuatnya terlihat seperti seorang fanboy. Senyumannya sangat lebar. Suara menyenangkan Priscilia datang dari telepon. Agam, kamu tahu aku sedang syuting. Kenapa kamu meneleponku? Priscilia, mana yang lebih penting, syuting atau aku? Tentunya dia yang harus dipilih. Tentu saja syuting, tidak sepenting kamu. Mengetahui pria ini terkadang picik, Priscilia tidak ingin menyinggung perasaannya. Kalau tidak, kejutan yang akan dia berikan padanya malam ini akan hancur. Kamu pembicara yang manis, jawab Agam dengan santai, namun wajahnya penuh kelembutan. Aku akan pergi ke lokasi syuting untuk menjemputmu dan makan malam bersama malam ini.
Dia tidak tahu apakah gadis kecil ini memesonanya. Jika dia tidak berada di sisinya, maka dia menganggap makan adalah sebuah tugas. Baiklah, Kapten Agam, kalau begitu aku akan menunggumu. Cepat, kata Priscilia dengan wajah nyengir. Priscilia, tunggu aku. Kamu akan lihat apa yang aku sediakan untukmu malam ini. Priscilia berani merayunya dengan suara itu, jadi dia harus mematikan apinya malam ini. Kapten Agam, saya tidak sabar. Jika Anda tidak punya banyak, saya tidak akan melepaskan Anda. Priscilia berbicara sambil bercanda. Priscilia merasa jijik dengan suaranya yang manis, tapi Agam sepertinya menyukainya. Dia mempercepat langkahnya. Agam mengendarai kendaraan militernya yang mencolok ke lokasi syuting Priscilia. Dia pikir itu ide yang bagus untuk berkencan makan malam terlebih dahulu sebelum bersikap liar padanya malam ini. Agam merasakan sakit di sekujur tubuhnya karena sudah lama tidak bertemu Priscilia. Dia harus menebus apa yang telah dia lakukan baru-baru ini. Berpikir akan ada pesta di malam hari, Agam pun bersiul riang sambil mengemudikan mobil. Hari ini adalah hari ulang tahun Agam. Priscilia tahu Agam pasti lupa hari ulang tahunnya sendiri, tapi dia ingat. Oleh karena itu, dia mengubah syutingnya ke waktu yang lebih awal untuk memberikan kejutan kepada Agam di malam hari. Tentu saja dia terkejut. Dia merasa hadiah apapun yang dia berikan kepada Agam tidak akan sebaik mempersembahkan dirinya kepadanya. Dia sudah lama tidak bersamanya. Dia pasti sangat merindukannya. Priscilia selalu tidak tahu malu dan percaya diri. Dia tidur dengan pria ini selama 1 hari, dan dia tidur dengan pria lain beberapa hari yang lalu. Sekarang gosipnya seputar Kapten Agam. Aku pikir hari-hari baiknya akan segera berakhir. Seorang wanita berbicara pelan, membicarakan tentang hari-hari Priscilia yang berselingkuh. Wanita itu tidak pandai berakting. Jika dia tidak menjual tubuhnya, bagaimana dia bisa memainkan peran utama? Tunggu dan lihat. Akan ada pertunjukan yang bagus. Wanita lain melanjutkan. Priscilia duduk di mobil pribadinya dan menghapus riasannya dengan gembira. Dia sedang memikirkan Agam. Suara 2 wanita yang membicarakannya datang dari belakang mobilnya. Sial, kedua wanita itu terus memuji aktingnya di depan Priscilia, yang membuatnya merasa sedikit malu dan malu tadi. Saat ini, mereka menjelek-jelekkannya. Dia tidak tahu apakah mereka tahu dia ada di sana dan tetap mengatakannya dengan sengaja. Priscilia bukanlah orang yang membiarkan orang lain menginjaknya. Ketika dia mendengar seseorang mengatakan hal-hal buruk tentang dirinya di belakang punggungnya, bukanlah hal yang biasa baginya untuk mengabaikannya dan melupakannya. Dia menurunkan jendela dan menjulurkan kepalanya keluar. Melihat kedua aktris yang menjelek-jelekkannya, dia tersenyum dan berkata, "2 bibi. Apa katamu?" Ketika mereka mendengarnya berbicara, kedua wanita itu lupa bahwa mereka ketahuan mengkritiknya sebelumnya. "Bibi, meskipun aku menjual diriku sendiri untuk mendapatkan peranku, itu juga merupakan bentuk keterampilan. Itu semua karena aku cantik dan muda, dan bos besar menyukaiku. Lihat dirimu. Kulitmu kendor dan kusam, kamu bahkan tidak menyukai kulitmu. Jika kamu punya waktu untuk mendiskusikan bagaimana aku tidur dengan orang lain, kenapa kamu tidak menggunakan waktu itu untuk memanjakan dirimu sendiri? Mungkin Kapten Agam akan menyukaimu suatu hari nanti." Kamu. Kedua wanita itu sangat marah hingga mereka tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. "Bibi, aku harus menghapus riasanku sekarang, jadi aku tidak bisa menyusulnya sekarang. Kamu dipersilakan mendiskusikan cara merayu seorang pria suatu hari nanti," kata Priscilia sambil tersenyum dan menutup jendela, yang membuat kedua aktris itu sangat marah. Wanita-wanita itu tidak mengetahui tempat mereka.
Dia tidak pernah peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya. Yang dia pedulikan hanyalah keluarganya dan Agam. Dia tahu bahwa kejadian di bandara kemarin pasti telah menjadi berita utama tentang dirinya di tabloid. Ada orang yang mengklaim bahwa dia sengaja membuat berita untuk ketenarannya sendiri. Rupanya, menurut orang lain, dia cukup berani menyebarkan rumor tentang dirinya dan Kapten Agam dari wilayah militer kota Jakarta, yang bahkan tidak berkecimpung dalam industri hiburan. Setiap orang yang mendengar tentang Agam tahu bahwa dia mempunyai sifat pemarah. Jika seseorang memprovokasi dia tidak akan membiarkan orang itu pergi. Adapun reputasi Kapten Agam, dia adalah orang besar yang dikagumi oleh banyak orang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menandinginya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.